Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas berkaitan dengan masalah transformasi linear. Nah, telahan kita adalah fungsi yang berbentuk W sama dengan fx, di mana W adalah peubah bebas X, adalah suatu vektor di ruang dimensi N, atau kita sebut R pangkat N, dan peubah tak bebas W adalah suatu vektor di ruang dimensi M, kita sebut dengan Rm. Nah, ini fungsi-fungsi ini disebut dengan transformasi linear. Nah, kita lanjut saja ke definisi transformasi linear. Jika daerah domain atau daerah asal suatu fungsi f adalah di ruang dimensi n atau r pangkat n, dan daerah kawannya adalah di ruang dimensi r pangkat m atau di ruang dimensi m, di mana n-nya dan m-nya bisa sama, ya, atau juga dia bisa berbeda, tapi umumnya dia berbeda, ya. Misalkan daerah asalnya berada di dimensi 2, sementara daerah kawannya ada di dimensi 3. Nah, maka fungsi ini disebut, atau fungsi f ini dia disebut dengan peta atau transformasi linear dari r pangkat n ke r pangkat m. Dan dikatakan bahwa f ada memetakan dari fungsi r pangkat n ke r pangkat m. Ya. Untuk ilustrasi suatu cara penting di mana transformasi bisa muncul, kita anggap F1, F2, dan sampai Fn adalah fungsi-fungsi yang bernilai real dari peubah n buah real. Nah, contoh misalkan, ya, fungsi di sini fungsi W1, di mana fungsi W1 itu adalah merupakan fungsi F1 dari fungsi-fungsi real X1, X2, dan sampai Xn. W2-nya adalah fungsi F2 dari X1, X2, dan seterusnya. Sama halnya dengan Wm, ya, dan seterusnya, ya, merupakan fungsi Fm dari X1, X2, dan seterusnya. Di mana n persamaan merupakan menentukan suatu titik, ya, W1, W2, Wm, ya, dalam R pangkat n ke setiap titik X1, X2, X3, Xn di R pangkat n, yang mendefinisikan dari R pangkat n ke R pangkat m yang dapat dinyatakan, ya. Nah, ini dapat dinyatakan dengan T, ya. Karena T itu adalah, nah, sini dia TX1, ini TX1, TX2, TX3, dan seterusnya. Ini merupakan transformasi dari T-nya. Kenapa disimbolkan T? Karena dia merupakan transformasi, ya. Jadi T, X1, X2, sampai Xn sama dengan W1, W2, dan seterusnya, ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini T-nya transformasi. Kita ambil contoh, ya. Kita contoh supaya lebih memahami, ya. Diketahui transformasi dari R2 ke R3, ya, yang didefinisikan R2 dan ke R3. Tadi dikatakan bahwa T itu adalah, kalau dari T2 berarti di dalam T-nya adalah X1 dan X2. Nah, ya, kita mau rubah jadi X1 dan X2 hanya ada 2, ya, X1 dan X2. Kita mau rubah ke dimensi 3, ya. Jadi kita nanti hasilnya kita transformasikan, kita petakan ke dimensi 3 atau R3, di mana masing-masing dimensinya didefinisikan, ya. Definisi dari masing-masing R3-nya adalah W1 sama dengan X1 tambah X2, W2-nya 3X1 kali X2 dengan W3 X1 kuadrat kurangi X2 kuadrat. Maka bayangan titik X1, X2-nya, ya, karena tadi kan kenapa di sini X1, X2? Karena di sini dia dimensinya di sini dimensi 2. Ini R2, ya. Kita mau ke dalam bentuk R3. Jadi ini ke dalam bentuk R3, ya. Ini bentuknya R3. Di mana si bayangan-bayangan ini dia diperoleh dari definisi ini kan, ini W1, ini W1, ini W2, ya. Kemudian ini W3, ya. Ini W3. Nah, di mana untuk memperoleh W1, W2, W3 kita ambil definisi dari ini, ya. W1 itu adalah X1 tambah X2. Berarti di sini
karena X1, X2-nya misalkan ya, X1-nya adalah 2 dan X2-nya negatif 1, maka kita akan memperoleh W1-nya adalah 2 ditambah negatif 1, sehingga di sini hasilnya adalah 1. Nah, dari mana 1 ini? 1 ini adalah 2 ditambah ya, ditambah negatif 1. Maka hasilnya adalah 1. Di mana? Yang ini dia berdasarkan definisi yang ini. Ya, itu untuk W1 ya. Untuk W1 kita simpan dia di sini. Nah ini untuk W1. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari W2. Nah, mencari ini kenapa dari mana? Negatif 6. Nah, ini dia diambil dari sini ya. Dia diambil dari sini dia. Oke. Nah, itu. Dia diambil dari W2, di mana W2 itu didefinisikan dengan 3 dikali X1 X2. Berarti di sini 3 ya. Kita kalikan dengan 2 ya. Nah, kemudian kita kalikan dengan negatif 1 ya. Berarti di sini 2 kali 3 itu 3 kali 2 itu 6 dikalikan negatif 1 ya. Maka hasilnya adalah negatif 6 ya. Nah, ini dia diperoleh berdasarkan rumus ini ya. Dia berdasarkan rumus ini dan kita simpan W2-nya adalah ke sini ya. Nah, ini W2 ya. Nah, selanjutnya kita akan coba mencari ya. Kita akan mencoba mencari dengan W3 ya. Nah, berarti di sini 3 ya. Nah, ini dia definisikan dengan X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat. Berarti kita dapatkan X2 dikuadratkan ya, dikurangi negatif 1 ya. Negatif 1 kita kuadratkan. Ya, negatif 1 dikuadratkan, berarti di sini kita peroleh 4 ya, dikurangi 1. Hasilnya adalah 3. Ya. Nah, 3 ini dia dari sini, kemudian kita simpan ini adalah sebagai W3 di sini. Jadi, kesimpulannya asalnya kita punya daerah kawannya atau daerah asal ya. Maaf ya. Daerah asal atau daerah domainnya adalah X1, X2, kemudian daerah kawannya itu adalah ada 3, W1, W2, di mana W1, W2, dan W3-nya dia didefinisikan masing-masing. Jadi kalau tadi misalkan X1-nya 2, X2-nya negatif 1, maka akan diperoleh transformasi dari 2, negatif 1 adalah 1, negatif 6, dan 3. Nah, selanjutnya sama untuk transformasi linear dari R pangkat N ke R pangkat M. Nah, untuk transformasi linear secara umum, TR pangkat N ke R pangkat M itu dapat didefinisikan W1-nya A11X1 ditambah A12X2 dan seterusnya. Begitupun untuk W2 dan W3. Sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk augmented matrixnya atau notasi matrixnya, itu dia menjadi seperti ini ya. Ini dituliskan bentuk matriks, sehingga kalau kita diringkas itu W sama dengan A dikalikan X, di mana A-nya adalah matriks standar dan T-nya A-nya adalah matriks standar untuk transformasi linear. Ya. Oke. Nah, ini ada contoh. Nah, kalau ini contoh. Kalau tadi dari 2 ke 3, sekarang tadi naik ya, dari dimensi 2 ke dimensi 3, dari yang lebih kecil ke yang lebih besar. Sekarang kita balik dari yang dimensi 4 ke dimensi 3 ya. Nah, berarti dimensi 4 ke dimensi 3. Nah, berarti di sini ada 4 ya. Di R-nya itu ada 4, berarti ada X1, X2, X3. Ya, di sini ada X1, X2, X3 dan X4 ya. Sementara di W1-nya nggak ada ya. Ini mah hanya mendefinisikan saja ya. Bisa saja di sini ada X4-nya juga, tergantung kepada definisi W-nya. Di sini W1-nya dia didefinisikan 2X1 dikurangi 3X2 ditambah 5X3, W2-nya seperti itu, dan W3-nya 4X ditambah Q2 X3 ditambah 4X4. Nah, di sini W1, kemudian W2, W3, karena dia disesuaikan dengan ini. Jadi transformasinya itu dari 4 ya. Di sini ada 4. 4 ini kalau saya lihat ini 4 ya. Ini 4 X1, di sini X2, di sini X3, di sini X4 ya. Ini dia dari ke sini ya.
dia diambil ke sini ya. Ini juga sama. Oke. Ini dia dari sini yang hijau warna itu. Ya, jadi daerah asalnya itu ada 4, kemudian kita transformasikan karena yang diminta ke daerah ke transformasi dimensi 3, berarti W1, W2, W3. Nah, solusinya sebenarnya sama dengan yang tadi ya. Nah, kita buatkan matriknya ya. Matrik standarnya ya, di sini disesuaikan matrik standarnya. Si matrik standarnya ini kan kita sama ketika belajar di Gauss-Jordan ya, ini matrik standar. Jadi W1 di sini X1, X2, X3, karena di sini nggak ada X4 berarti kita 0, X4-nya 0 ya. Koefisien X4-nya itu adalah 0 karena di sini nggak ada X4. Sama aja di sini nggak ada X1 berarti X1-nya kita simpan dengan 0 ya. Kemudian ini X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, ini namanya ini matrik standarnya. Sehingga nanti kalau misalkan X1-nya misalkan ya, kalau misalkan X1-nya X1-nya itu adalah misalkan 0, kemudian X2-nya misalkan 3 ya. Kemudian X3-nya kita misalkan dengan 2 ya. Kemudian X4-nya kita misalkan dengan 1. Nah, sehingga ini 1 ya. Sehingga kita tinggal ganti aja ini dengan 0, 3, 2, 1. Maka nanti akan memperoleh nilai W1, W2, dan W3. Nah, ini jika X1-nya 1, X2-nya negatif 1, dan X3-nya 2, sementara X4-nya 0, maka transformasi yang dihasilkan adalah 15, 12, 2. Ini dari mana? Ini dikalikan saja nih. Yang ini kali ini ya, 2. Kemudian yang ini kali ini ya, plus ya, ditambah negatif 3 kali 1 adalah 3 ya, ditambah lagi nanti ditambah. Kemudian yang ini 4 kali 2 adalah 10 ya. 10 ditambah kemudian yang ini 0 kali 0 adalah 0. Sehingga hasilnya itu adalah 15 ya. Hasilnya 15. Nah, ini. Kita simpan berarti W1-nya adalah 15 ya. Nah, itu. Nah, berikutnya nanti sama ya. Untuk W2 berarti yang ini 5 dikalikan 1 ya. Berarti 5. Sorry ya. Ini 5 ditambah ini ditambah negatif 1 kalikan negatif 1, ini jadi 1 ya. Ditambah lagi ya. Kemudian 3 kalikan 2 menjadi 6 ya. Ditambah lagi 4 kali 0 adalah 0. Sehingga ini adalah 12 ya. Ini 0. Sehingga ini 0 kalau dijumlahkan adalah 12. 5 tambah 6 tambah 1 6 tambah 6 12 ya. Nah, seterusnya nanti untuk W3 yang ini dikalikan yang ini ya. Nah, ini masing-masing. Ini kali ini ya. Ini kalikan ini, kemudian ini kalikan ini ya. Yang ini kalikan ini. Hasilnya adalah negatif 12 ya. Negatif 12. Nah, itu adalah transformasi ya. Transformasi dari R dimensi yang rendah ke yang tinggi dan juga dari dimensi yang tinggi ke dimensi yang rendah. Bisa saja R-nya itu dari 2 ke 2 bisa, atau dari 3 ke 3 juga bisa. Ya, bisa ya. Nah, ini adalah operator-operator transformasi pada R pangkat R dimensi 2 dan R dimensi 3. Ada refleksi, proyeksi, rotasi, dan dilatasi ya. Nah, ini untuk proyeksi ya, ini matriks standarnya negatif 1, 0, 0, 1 ya. Ini untuk refleksi terhadap sumbu X, matriks standarnya, dan ini untuk matriks X sama dengan Y. Ya. Ada ini untuk refleksi ya, refleksi sama ini sudah ada. Metodenya tadi ya, untuk memperoleh nilai transformasinya sama ya, tinggal dikalikan, kita gantikan dengan X. Ini hanya menunjukkan matriks standarnya ya, matriks standar dari ya. Jadi nanti kita bisa dilihat ada beberapa contoh soal yang bisa dikerjakan. Nah, ini rotasi matriks standarnya sudah ada semua ya, sudah ada semua, tinggal dipelajari ya, dipelajari dan dilatih ya. Nah, ini untuk komposisi transformasi linear
saya kira sama ya dengan komposisi pada fungsi-fungsi biasa. Mungkin itu saja ya yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.